Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Eh, Pagi. Waalaikumsalam. kita lanjutkan kuliahnya di ini kuliah kita aplikasi client server. Sebenarnya ini kuliah kita materinya sudah hampir selesai. Oke, materinya sudah hampir selesai. Kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana menghubungkan database dengan sebuah aplikasi yang kita tulis dengan menggunakan PHP dan hypertext HTML. Oke, jadi bagaimana HTML itu kita membuat form isiannya. Mohon di mute dulu yang lain. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan baru di unmute. Sampai di mana tadi? Di mana tadi? Kita sudah buat aplikasi. Jadi aplikasinya untuk men-insert database tersendiri, aplikasinya untuk mendelete database tersendiri, aplikasi untuk update dan read itu kita kemarin sudah buat uh, sudah buat uh, empat-empatnya. Oke. Nah, dengan tampilan yang standar. Nah, pada kesempatan kali ini, oke, saya coba share screen. Kita akan belajar membuat aplikasi yang pada dasarnya sama. Jadi pada dasarnya sama. Ini sumnya. Oke, bisa Anda saya apa namanya? Anda kalau kerjakan tugasnya jangan malam Sabtu dikumpulkan, malam Sabtu juga Anda baru bertanya. Saya kewalahan tadi malam melayani satu persatu pertanyaan Anda. Jadi kalau misalnya Anda baru coba mau kerjakan beberapa jam sebelum deadline, ya susah gitu. Jadi Anda coba-coba memang kalau misalnya setelah ini ada tugas, Anda coba kerja tugasnya di awal dari sekarang sedikit demi sedikit sehingga kalau ada yang error atau ada masalah itu bisa saya bantu perbaiki. Oke, karena kalau malam juga saya responnya kurang kurang cepat. Jadi tadi malam saya menerima beberapa WhatsApp dari Anda. Bagaimana kalau seperti ini, Pak? Bagaimana kalau seperti ini? Nah, itu kan apa? Sudah malam begitu. Saya juga mau istirahat dan saya harus mengerjakan juga yang lain. Oke, makanya tadi malam saya coba balas tetapi agak lambat gitu. Jadi mohon kalau Anda ada tugas, mohon di inilah dikerjakan sebelum deadline beberapa hari sebelum deadline. Oke. Jadi eh, di mana coba perhatikan kembali folder htdocs-nya. htdocs. Folder htdocs-nya. Sorry siapa yang ada suaranya itu di mute dulu. Di mute dulu karena apa mengganggu gitu. Adnan. Oke, mohon diaktifkan juga kameranya sekarang. Saya mau lihat Anda gitu. Saya mau lihat Anda apakah betul ikut kuliah atau ikut kuliah baru lari-lari. Oke. Nah, aktifkan dulu sejenak kameranya. Nanti di 5-10 menit kemudian saya minta lagi Anda untuk aktifkan. Itu hanya untuk mengecek apakah Anda betul-betul di depan layar HP Anda atau Anda melakukan sesuatu yang lain. Oke, siapa ini yang ada suaranya? Oke. Siapa yang ada suaranya? Wih, Oke. Oke. Oke, ini folder htdocs-nya. Coba perhatikan. Di kuliah minggu lalu kita sudah belajar di sini RPL ini saya sudah ini ada folder latihan, PHP dan seterusnya. Jadi kalau kita misalnya mau di sini ini kita langsung saja copy. Mungkin kalau di Anda pakai localhost. Oke, ini foldernya tadi itu apa tadi itu foldernya?
sorry. Foldernya RPL latihan 1. Nah, ini kemarin kita sudah buat. Ini untuk membaca database-nya, membaca data dari database. Ini programnya kemarin sudah kita buat. Dan di tugasnya itu saya suruh Anda bekerja dengan tabel mata kuliah. Oke, kalau kemarin saya bekerja dengan tabel nama dosen, di tugasnya saya minta Anda bekerja dengan tabel mata kuliah. Oke, di latihan 2 ini ada tambahkan dosen. Jadi ini untuk menambahkan dosen. Coba perhatikan tampilannya masih HTML biasa. Kemudian di latihan 3 ada untuk menghapus. Di latihan 4 ada untuk mengedit atau mengupdate database-nya. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba buat CRUD, tetapi coba perhatikan perbedaannya. Sekarang kita download ini yang namanya Bootstrap. Oke. Nah, Bootstrap ini bisa kita dapatkan di internet. Bootstrap ini fungsinya untuk styling. Oke. Jadi untuk mempercantik halaman aplikasi kita. Dan di aplikasi yang akan saya tunjukkan ke Anda ini, itu delete, update, read, dan insert atau create itu dibuat dalam satu aplikasi. Oke? Atau dilingkan antara satu yang lain, antara PHP yang lain dengan, dihubungkan atau dilingkan antara satu halaman dengan halaman yang lain. Jadi coba perhatikan tadi contohnya yang saya jelaskan di RPL ini halaman 1 tadi untuk menampilkan, halaman 2 untuk 2 di sini untuk menambahkan dosen, 3 untuk mendelete, dan keempat tadi untuk mengupdate. Jadi dia terpisah-pisah. Nah, kalau di sini nanti aplikasi yang ini, CRUD ini kita buat file index. Oke, ini kita buat file index. Ini ada file koneksinya. Oke. Nah, coba perhatikan file koneksinya. Ini mungkin juga ke beberapa Anda ada yang gagal koneksi. Nah, ini saya Pak DB hostnya localhost, DB usernya Irwan, passwordnya, kemudian database name-nya RPL 3. Jadi ini yang seperti ini harus Anda sesuaikan dengan database yang ada di laptop Anda. Oke? Jadi Anda copy misalnya program dari saya, Anda pakai misalnya template-nya untuk mengerjakan tugas Anda, itu silahkan. Tetapi Anda harus tahu maksud baris per baris dari program itu, sehingga begitu Anda memanipulasi, Anda bisa memanipulasinya dengan gampang disesuaikan dengan kebutuhan. Oke. Kemarin ada yang mencoba mengangkat judul tentang aplikasi client server. Untuk saya tanyakan baris yang mana yang digunakan untuk mengkoneksikan antara aplikasi dan database. Oke, jadi ini barisnya ini kita buat koneksinya. Nah, indeksnya coba perhatikan. Ini saya buka di sini aja. Ini foldernya CRUD. Ini foldernya CRUD. Kemudian indeks. Nah, ini sekarang ini aplikasi yang sudah saya buat. Oke. Nah, ini kita tampilkan ke atas. Nah, jadi yang sebelah kiri ini codingnya, yang sebelah kanan itu jadinya di web browser. Nah, coba perhatikan. Ini PHP-nya untuk mendelete, delete ID, dan seterusnya. Ini statementnya. Kita select everything from TB dosen where NIDN sama dengan ID. Jadi NIDN ini kita nanti jadikan ID. Kita kemudian byte ikat parameternya ID dan NIDN.
kemudian kita eksekusi. Nah, delete db prepare delete. Nah, ini coba perhatikan, delete from tb dosen where NIDN sama dengan ID. Nah, itu sama dengan program sintaks SQL yang kita pelajari sebelum ujian pertama. Kemudian kita bind parameternya, kemudian eksekusi. Oke. Nah, ini coba perhatikan, ini HTML-nya. Nah, ini judulnya, ini CRUD Operation in PHP with PDO using Bootstrap. Nah, ini sebenarnya tampil di sini. Jadi ini bisa kita ubah judulnya. Misal kalau Anda nanti tugas pertemuan 8. Pertemuan ke-8, ini Anda save. Kalau Anda refresh, nah ini sudah muncul di sini tugas pertemuan ke-8. Jadi ini title-nya. Nah, ini coba perhatikan, ini stylingnya, oke? Link, style sheet, reference, bootstrap, di folder bootstrap, CSS, bootstrap, min, CSS. Oke, berarti kalau kita lihat, berarti dia di sini bootstrap, CSS. Nah, ini min, bootstrap, min, CSS. Oke, berarti lainan ini memanggil file yang tadi. Oke. Nah, sama dengan yang ini memanggil file jQuery-nya, ini memanggil juga bootstrap-nya. Jadi ini fungsinya untuk menampilkan tombol-tombol misalnya merah, kuning, dan yang ada di situ. Head, body, nah ini tabel dosen, di sini heading 1, ini tabel dosen mengarah ke sini. Kemudian kita perkecil saja. Nah, kemudian ini tabelnya NIDN, nama dosen, email, update, delete. Ini kepalanya tabel ini. Oke. Nah, coba perhatikan, ini tabel class, tabel strip, tabel border, tabel head, edge over. Ini sebenarnya kita memanggil style yang ada di Bootstrap sehingga tampilan tabelnya seperti ini. Oke. Kemudian ini PHP-nya, select from TB dosen. Nah, ini sama dengan yang kemarin ini. Oke. PHP, NIDN, dan seterusnya. Nah, yang berbeda, coba perhatikan yang berbeda. Ini kita buat di sini, yang bagian ini, kita buat button. Oke. Kita buat tombol. Jadi ini kita buat kelas button warning. Oke. Anda tahu warning itu kalau warna kuning. Oke, warna kuning. Nah, ada button yang lain, misal dangers. Dangers itu mengarah ke merah. Jadi kita buat buttonnya. Nah, href dia berarti kalau kita klik nanti nih update, dia mengarah ke update.php. Di mana tersimpan update.php? Ini ada di sini. Oke, jadi dia memanggil yang ini. Nah, ini sama dengan yang kemarin, ini update TB dosen where NIDN dan seterusnya. Ini mengkoneksikan database, bind parameter, email, NIDN. Jadi update ini. Jadi sepanjang, sekali lagi saya katakan, sepanjang kita sudah connect dengan database, kita bisa membuat style atau model tampilan user interface program kita dengan menggunakan HTML, dan untuk memanipulasinya kita menggunakan PHP. Oke. Nah, memang tampilan itu kita bisa menggunakan Bootstrap. Oke. Sebagai tampilan standar. Nah, ini sama saja dengan yang kemarin, select from TB dosen, kita bind NIDN-nya dan seterusnya. Jadi kalau maksudnya ini di sini href, kalau saya panggil klik ini update, dia mengarah ke update.php. Jadi sama ini delete, berarti kita mengarah ke mana tadi ini. Oke, delete ID. Kalau ini delete ID berarti dia mengarah ke atas sini. Oke, delete ID. Ini delete from where tabel dosen sama dengan ID. Oke, jadi kita tidak perlu buat halaman yang baru. Nah, kemudian ada di bawah sini tombol. Ini
Ini tombol glikon, ini kelasnya. Coba perhatikan, ini kelasnya button dangers, ini kelasnya Glypicon Plus. Oke, yang seperti itu Anda bisa lihat di user manual user manual Bootstrap. Ini ada tambah dosen. Nah, kalau tambah dosen, dia akan mengarah ke create.php. Nah, mengarah ke sini, create.php. Nah, sama yang kemarin ini, sama dengan yang kemarin. Cuma yang kemarin itu tampilannya plain. Nah, ini atau simple, kalau yang ini sudah ada bootstrapnya. Oke, sama saja. Dan kita hubungkan ini dengan halaman utamanya. Makanya halaman utama dari sebuah program biasanya kita sebut dengan index. Oke. Nah, misal kita tambah dosen di sini, tambah dosen berarti dia mengarah ke coba perhatikan, dia mengarah ke create.php. Oke, kita bisa tambahkan 12.038945. Siapa nama dosennya? Misalnya Naomi. Oke, Naomi ini nanti dosen juga ya, insya Allah. Nah, ini tambahkan. Oke. Nah, kita bisa kembali. Ini di bawah sini. Di bawah di sini. Ini ada tombol kembali. Nah, tombol kembali berarti dia kembali ke index PHP. Kalau ini button success tipe submit. Oke, tambahkan. Ini kalau kita kembali berarti dia kembali ke index. Oke, ini Naomi sudah ada di sini. Oke, ini untuk tambah dosen atau create. Untuk read sudah ada di sini membaca database-nya. Untuk update, nah ini update Wisnu Kurniadi, misal Pak Wisnu ini mau pakai Gmail misalnya. Oke. Gmail ini .com. Update. Nah, update record successfully. Nah, kalau kita sekarang Pak Wisnu di sini @gmail.com. Kalau kita mau mendelete, nah kita tinggal delete di sini. Oke. Sampai di sini aplikasi dengan menggunakan apa namanya? Tidak ada Bang di dalam. Hah? Teman-teman bilang Witra. Apa suaramu? Lembaga, bukan kapan jadwal mendibileng. Apa mau bilang? Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan, atau ada yang ingin dikonfirmasi? Programnya ini sudah ada di Classroom. Nanti tugasnya, ini kan saya bekerja dengan tabel dosen. Oke, ini saya bekerja dengan tabel dosen. Nah, tugasnya nanti Anda bekerja dengan tabel mata kuliah. Oke, Anda bekerja dengan tabel mata kuliah. Jadi bagi Anda buatkan tombolnya untuk mengganti mata kuliahnya, mendelete mata kuliahnya, kemudian tambah mata kuliahnya. Oke, Anda tinggal perlu melanjutkan tugas yang kemarin. Bedanya tugas untuk minggu ini Anda menggunakan Bootstrap. Baik, apa namanya? Sebagai bukti kehadiran Anda, silakan screenshot halaman yang ini. Silakan screenshot halaman yang ini. Anda sebagai bukti kehadiran Anda. Dan mohon sekarang aktifkan kameranya. Oke. Mohon semua aktifkan kameranya. Bagi yang kelas yang siang itu jaringan, yang tidak sempat hadir pada kesempatan hari ini, mohon sampaikan ke temannya. Nanti setelah saya upload di YouTube, nanti saya sampaikan di grup, mereka tinggal komentar di situ dan screenshot itu yang diunggah sebagai bukti kehadirannya. Oke. Nah, saya tidak tahu apakah Triska itu sudah bergabung. Oke, Triska sudah bergabung. Baik,
Saya kira cukup untuk kesempatan kali ini. Saya hentikan recordingnya.